Shalom bagi kita semua. Kita mulai ibadah sahabat kita di rumah dengan situasi yang ada. Kita tetap bersuka-cita untuk melakukan ibadah sahabat bersama-sama di rumah. Biarlah hadirat kemuliaan Bapa Yahweh turun buat hidup kita masing-masing, roh, jiwa, hati, pikiran, dan tubuh kita. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Semuanya kami menambah berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Kados, Kados, Kadoslah Engkau Yahweh Sebaot. Di sini Yeshua HaMashiach dengan pengucapan syukur pada pagi menjelang siang ini, kami di rumah ini untuk melakukan ibadah Sabat-Mu dalam peralatan kami untuk melakukan ibadah Sabat. Terima kasih Bapa, layakkan dan perkenankan kami untuk masuk dalam ibadah pertemuan kudus Sabat ini ya Bapa di rumah ini. Ampunkan segala kesalahan kami dan layakkan perkenankan kami untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah Sabat pada hari Sabat ini. Terima kasih Bapa, kami menolak segala bentuk intimidasi, rancangan strategi si jahat, si setan yang berupaya mencuri, membunuh, membinasakan, yang membuat tidak damai sejahtera, yang membuat tidak sukacita. Semua rancangan setan kami gagalkan, kami tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah kemuliaan-Mu turun bagi kami, biarlah kemuliaan-Mu turun di tempat ini, di rumah ini, pada pelaksanaan ibadah ini dan untuk selamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Sambil kita mulai untuk kita pujikan pujian pembukaan Sabat Minggu Ahad. Baru kata Yahweh Elohim Malek Haolam Aser Kisano Bemis Botak Petsipanoles Molkol Sofar. Terberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mendengar shofar. Mari kita angkat tangan kita. Ibarat bait Abba, bait Pa, bait Roma, bait Nasei, bait Nada, bait Mala, bait Hala.
Kidung dan puji-pujian yang dipersembahkan di muka bumi ini. Dan marilah kita berkata, amin. Kita pujikan Shema Israel. Baru Yahweh Hamefora, terberkatilah Yahweh yang layak dipuji. Baru Yahweh Hamefora leolam pae, terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakor engyo sabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan membaca dari Farok 10 perintah Elohim. Anoki Yahweh Eloka Aser Hosetika Meres Mikain Mibet Afadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Sama-sama kita baca pertama. Lon yang leha Elohim Alpanawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanmu. Kedua, Lotas Aser Leka Fasel Lotista Kawel Mahimto Lota Adem. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Yang ketiga, Lot bisa sam Yahweh Elohim kah lasawi. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Yang keempat, Sakor enyo hasabat lekatso, ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Yang kelima, Kabet et apika wi et imeka, hormati ayah dan ibumu. Yang keenam, Lot bisa
enough, jangan mencuri. Yang ke-9, Lot ta'anef ereka et jangan mengucapkan saksi dusta. 10, Lot ta'anef bet ereka, jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesama. Amin. Haleluya. Kita akan pembacaan Torah. Baru kata Yahweh Elohimmu melek haolam aser natan lat wemet walainu ulam natan bolenu alenu inu Yesua Mesias bolenu. Terberkatilah Yahweh Elohim kami Raja alam semesta yang telah memberikan kami kebenaran Torah dan hidup yang kekal melalui anakmu Yesua Mesias penebus kami. Torah diambil dalam Keluaran 34 ayat 4 dan ayat 8. Dan dia pun mengatah dua batu itu seperti yang terdahulu, dan Musa bangun awal pada pagi itu lalu naik ke atas gunung Sinai seperti yang telah Yahweh perintahkan. Dan dia pun membawa dua batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya sendiri dengan dia di sana. Lalu berseru dengan nama Yahweh. Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berkelimpahan kasih serta setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan, pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Dan bergegaslah Mose lalu bersujud di tanah dan menyembah, dan dia pun berkata, jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, ya Elohim, aku mohon berjalanlah Elohim di tengah-tengah kami, sebab inilah bangsa yang tegar tengkuk, dan ampunkanlah atas kesalahan kami dan atas dosa kami untuk memiliki kami ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan memuji dalam pujian Sabat yang dipimpin oleh Irena untuk pujiannya.
kita berdoa untuk menyambut firman kita di Sabat ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa ya Allah. Shem Adonai Yeshua HaMashiach, Sang Mesias kami, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapa, biarlah pujian penyembahan yang sudah kami pujikan, semuanya itu sebagai ucapan syukur kami, sebagai upah yang harum bagi-Mu ya Bapa di dalam ibadah Sabat ini di rumah ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah perkenanan-Mu yang terus turun dalam ibadah ini. Layakan kami terus ya Bapa, jamah kami satu persatu dalam ibadah ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan daftar-Mu ya Bapa, firman-Mu. Layakan dan perkenankan kami, berikan kami hati yang mau mengerti, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami mata yang mau melihat akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Bapa Yahweh Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Sharing firman kita pada pagi hari ini diambil dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 sebagai dasar firman-Nya dalam Ibrani 12. Temanya untuk firman kita adalah seperti pujian tadi, jangan takut. Jangan takut, itu temanya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Sudah belum? Ibrani itu di perjanjian baru. Ibrani itu perjanjian baru setelah Ibrani, ambil Ibrani 12. Belum? Kita akan bersaut-sautan membaca firman Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Yang 26 laki-laki, yang 20 ganjil nanti perempuan, kemudian seterusnya sampai 29. Nanti bersama-sama. Kita mulai dari 26 yang laki-laki Bapak sama dan kita mulai 1, 2, 3. Pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia telah berjanji sambil mengatakan, satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Ayat 27. Terima Bapak satu lagi dan juga menjelaskan perubahan terhadap hal yang menguntungkan karena ia telah menciptakan agar hal yang tidak terjadi sampai dapat tetap berdiri. Ayat 28. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai karena kesederhanaan hati dan hormat. Ayat 29 sama-sama. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Ini merupakan dasar firman kita dengan tema jangan takut, seperti pujian penyembahan kita tadi. Dengan situasi sekarang ini ya Mbak ya, kita tahu di luar begitu luar biasa keadaan yang ada yang sangat berdampak. Bukan masalah pendidikan kalian, anak-anak kami yang tidak sekolah diliburkan, yang bekerja juga diliburkan sebagian, dan situasi virus corona juga terus, korban-korban masih terus diizinkan bertambah.
Kita masih bersyukur di rumah ini kita masih bisa menikmati seperti ini. Coba kalau kita membayangkan buat saudara-saudara kita yang mencari kehidupan keuangan nafkahnya satu hari untuk satu hari, bagaimana keadaan seperti ini? Sangat mengerikan sekali tentunya, karena dia harus cari nafkah hari ini, besok untuk besok apa, dia masih harus cari nafkah untuk besok. Tapi dengan kondisi sekarang semuanya diliburkan, dia mau menikmati makan apa di rumahnya, apa yang dia bisa nikmati, dia bingung tentunya, keluarganya akan bingung, anaknya juga bingung, karena papanya mau cari makan di luar, tidak ada seorang penarik becak di luar, tidak ada penumpang yang mau naik becak lagi, seorang yang mungkin pedagang sudah tidak ada yang mau membeli lagi karena sepi, tidak ada pemasukan, dan mereka juga harus makan. Ini merupakan satu hal yang kita renungkan, sehingga apa yang ada saat ini yang Bapak Yahweh berikan buat kita di tengah keluarga ini, kita mengucap syukur dan kita juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini kita hanya bisa taat dengan keputusan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi firman ini dikatakan di dalam Ibrani 12 ini, ayat 28, saya ulangi, pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia telah berjanji sambil mengatakan, satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Jadi masalah ini sesuatu hal yang serius, dan karena masalah virus corona ini bukan virus yang hanya di wilayah Cilengsi, bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh dunia semua mengalami hal ini. Ini sesuatu hal yang bukan yang biasa-biasa saja, karena mendunia. Berarti ini Bapak yang punya rencana dalam hal ini. Seperti firman di Ibrani ini, Bapak mengguncangkan satu kali lagi. Jadi sini satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Jadi sesuatu yang terguncang, baik itu kehidupan rumah tangga, ekonomi keluarga, kemudian kehidupan keluarga masing-masing, baik itu diguncangkan masalah ekonomi, dunia negara, keamanan negara, semua diguncangkan kondisi ini. Kita nggak tahu sampai kapan keguncangan ini Bapak Yahweh izinkan. Namun satu hal di sini dikatakan ayat 27, dan ungkapan satu kali lagi menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncangkan, selalu hal-hal yang pernah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak terguncang lagi itu dapat tinggal tetap. Jadi walaupun keadaan situasi yang diguncangkan seperti itu, tapi percayalah ada satu yang tidak bisa diguncangkan, yang tetap tinggal tetap. Di dalam Ibrani 28 menjawab, oleh karena itu dengan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, serta disertai kerendahan hati dan hormat. Jadi yang dituntut adalah dengan kondisi sekarang kita tetap berpegang teguh kepada yang tidak terguncangkan, yaitu kerajaan Elohim, kerajaan Bapa Yahweh. Tapi di sini dengan catatan, dengan kerendahan hati dan hormat. Jadi situasi yang keadaan seperti ini, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini bingung dengan makan apa dan sebagainya, tapi percayalah kita bahwa Bapa juga tetap menuntut kita tetap merendahkan hati dan menghormat, takut dan hormat kepada Bapa. Itu yang Bapa kehendaki. Situasi yang bergoncang seperti ini, kerajaan Bapa, yakinlah Bapa tetap melihat, dan Bapa Yahweh, kerajaan Bapa yang tidak akan tergoncangkan. Dan kita tetap untuk sikap kerendahan hati dan hormat terhadap Bapa Yahweh. Untuk itu, menghadapi sikap-sikap ini, Bapa menginginkan kita untuk kita pertama adalah kita, karena kita memiliki
Bapa Yahweh dalam Adonai Yesus Masih kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan itu, maka sikap kita pertama kita memang satu, jangan takut. Tapi kita tetap berlindung kepada Bapa Yahweh. Ini yang pertama. Ini serius ya anak-anak. Jadi bukan main-main. Karena kalau kita sudah terimbas dengan, tapi bukan kita percaya kita tetap dalam perlindungan. Setiap orang yang sudah terimbas dengan virus, kita sudah lihat di TV, resikonya ada yang tertolong dan ada yang tidak tertolong. Artinya kematian. Nah, menghadapi hal ini dengan keadaan kita masih seperti ini, yang pertama Tuhan menginginkan kita tetap untuk kita jangan takut. Coba kita buka di Amsal 24 ayat 10, coba lihat. Ada buka Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jangan lama. Siapa yang dapat duluan? Amsal 24 ayat 10, bacakan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, ini adalah hari kesesakan di dalam kondisi sekarang. Dikatakan kecillah kekuatanmu. Makanya dengan kondisi seperti sekarang, di dalam Ibrani tadi sudah mengatakan Bapa mengizinkan akan diguncangkan kondisi seperti ini, tapi tetap dituntut agar kita jangan tawar hati dengan kesesakan. Karena kalau kita tawar hati seperti ini dengan kesesakan, kita dikatakan kecillah kekuatanmu. Maka kita jangan seperti itu, kita harus tetap kuat. Jangan takut, tapi kita juga tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang memang pemerintah adalah juga diberikan otoritas oleh Bapa Yahweh untuk menjalani pemerintahan di negara ini. Tapi kita juga jangan takut, tapi kita tetap berpengharapan. Kemudian kita lihat lagi di kitab Mazmur 91. Tadi juga dipujikan oleh WL, 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku. Kita tidak akan gentar karena Bapa tetap melindungi kita. Kita lihat di Mazmur 91. Sudah dapat ayat 5 sampai Mazmur 91. Ayat 5 sudah sampai 15. Ya, siapa yang sudah dapat baca, jangan sampai gantian. Siapa? Abang sudah dapat? Mazmur 91 ayat 5 sampai 15. 16 kan? Ya. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak akan takut terhadap kemeriahan malam, terhadap anak-anak yang terbang pada siang hari, Terus terhadap ulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh, dengan matamu sendiri kau akan melihat dan menyaksikan kebenaran untuk orang kasih. Sebab engkau, ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan itulah
akan mendapatkannya di tempat itu, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan. Amin. Jadi di dalam hal yang pertama, jangan takut ini di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 16 tadi sudah dibacakan oleh Bang Adam. Di sini Tuhan Bapa Yahweh mengatakan bahwa aman di dalam Bapa Yahweh. Jadi walaupun keadaan apapun yang ada, satu hal yang perlu kita tahu di ayat 14 ini sebagai penekanan, sebab Dia telah mengasihi aku, mengasihi kita, maka aku akan membebaskan dia, aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi, karena dia telah mengenal nama apa? Namaku di situ. Jadi di sini adalah suatu pertolongan bagi orang-orang yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ada perlindungan yang kuat. Makanya jangan takut yang pertama ini. Kita harus tetap teguh karena kita sudah mengenal nama Bapa yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, dan nama yang ada di Samayim di kerajaan surga yaitu Elohim Yahweh Sebaot. Karena di sini dikatakan karena dia telah mengenal namaku, itulah nama yang kita sembah. Inilah proteksi kita untuk kita biar jangan takut. Kita akan diproteksi dengan hal-hal ketakutan seperti ayat kelima. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan. Tulah-tulah itu seperti halnya virus-virus ini. Jadi pertolongan kita adalah pengenalan kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Mazmur sudah mengatakan itu. Tapi kalau engkau berseru kepada nama yang di luar dari nama Bapa Yahweh yang tidak mengenal nama ini, maka segeralah cari tahu nama ini dan kembalilah kepada nama yang disembah, nama yang ada di Samayim yaitu Elohim Yahweh yang lewat putranya Yeshua HaMashiach sang penebus. Itulah namanya. Ini janji firman di dalam Mazmur 91. Jadi situasi kegoncangan yang ada sekarang ini, jangan takut yang pertama. Kenapa kita tidak takut? Karena kita sudah punya nama yang kita sembah, yaitu di sini seperti halnya yang telah mengenal namanya, itu nama Yahweh Sebaot. Selain mengenal nama, tentu kita akan berjuang untuk melakukan ketetapan dan perintah-perintahnya. Maka jangan takut, pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga dikatakan di sini 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu karena pengenalan akan nama Bapa Yahweh. Amin. Amin. Jadi jangan ragukan tentang nama ini karena ini firman. Dan inilah waktunya Bapa menggoncangkan dunia. Karena masih banyak orang yang keras hati untuk mengenal nama, untuk dikembalikan kepada nama yang memang nama pemilik Samayim. Dikeraskan hati karena apa? Karena aturan-aturan gereja yang masih terikat, yang masih beralasan-alasan lain. Karena nama itu sudah tertulis dan itulah nama yang harus dipanggil. Musa juga saat dipanggil juga menanyakan siapakah namamu. Aku adalah aku, dikatakan di Keluaran 3 dan seterusnya. Tuhan tertulis itu adalah huruf besar. Dan di kamus bahasa ILT Tuhan adalah namanya Yahweh Elohim. Mengapa masih sulit? Dan inilah yang diizinkan keguncangan masih dilakukan oleh Bapa. Untuk itu pertama kita untuk jangan takut, mari kita tetap berjuang untuk menghadapi situasi ini karena kita sudah mengenal nama Bapa. Kita tetap kuat dengan keguncangan ini dan kita juga jangan takut dan kita makin mendekatkan diri kepada yang tidak terguncangkan yaitu kerajaan Elohim Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach itu. Kemudian yang kedua adalah mari kita
prioritaskan lagi hidup kita dengan situasi yang ada sekarang. Mungkin kita sibuk dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, intimidasi kita terjadi, baik untuk diri kita sendiri, baik antara suami istri, orang tua sama anak-anak sama orang tua. Maka kita susun ulang lagi prioritas hidup kita. Karena sesuatu yang diguncangkan ini juga mengingatkan kita yang sudah mengenal nama Bapa. Untuk kita menyusun kehidupan kita prioritaskan mana yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Bapa. Dan ini hal yang serius. Jadi kita cari kerajaan Tuhan dulu. Itulah untuk kita lakukan sekarang. Mungkin kita selama ini terlena, terlalu santai, terbawa oleh keadaan. Apa juga demikian. Maka kita akan kembali menyusun menata iman rohani kita. Kita lihat di Matius 6 ayat 31, coba baca. Dan bisa dapat langsung. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ayo, coba. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Baca Seba. Saudara jangan khawatir dengan berkata apa yang akan kami makan yang akan kami minum atau apa yang akan kami pakai. Karena bangsa-bangsa lain dan semua ini. Sebab telah dahulu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya. Namun saya akan menjadi kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi untuk menata kembali yang kedua ini kita tata kembali. Memang kita butuh makan, kita butuh keperluan sehari-hari. Tapi dengan keadaan situasi ini, dengan keadaan yang tergoncangkan ini, Tuhan tetap menginginkan menghendaki kita untuk kita pertama tadi jangan takut, yang kedua kita menyusun ulang prioritas hidup kita. Karena kalau memang Tuhan juga izinkan hal ini terjadi bagi orang-orang yang percaya, maka Tuhan juga akan berkenan karena kita kembali diingatkan. Dengan kondisi seperti ini bukan justru kita makin lupa, makin kita masa bodoh, makin kita cuek-cuek aja. Justru kita dengan kondisi sekarang ini kita minta untuk menata ulang kehidupan kita, untuk kembali kepada kehendak Bapa. Sehingga di ayat 33, Matius 6 ayat 23, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Baik itu keinginan kesehatan kita, keinginan yang kita harapkan, ini janji Tuhan. Artinya apa? Kita memprioritaskan hidup kita kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan hal-hal yang kita harapkan, termasuk perlindungan Bapa, kesehatan kita dengan kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga yang menjadi perhatian buat kita bahwa hidup harus di dalam otoritas Tuhan dengan kondisi sekarang. Saat ini sedang terjadi situasi, kalau kita lihat banyaknya korban yang meninggal, ini nyawa yang hilang, sudah beribu orang di muka bumi ini gara-gara corona. Berarti di alam roh, situasi keadaan di alam roh akan terjadi tarik-menarik antara kuasa kegelapan dan kehendak Bapa. Karena roh orang yang sudah dipanggil ini tentunya akan ditarik masuk kemana. Ada keinginan kuasa-kuasa si jahat di dalam alam-alam roh. Untuk itu kita harus hidup tetap di dalam otoritasnya Tuhan. Karena bila tidak, bagi kita yang orang-orang percaya diizinkan untuk masuk dalam rancangan
hal yang tidak kita inginkan, kita harus dipanggil oleh Tuhan. Maka disinilah jiwa kita, roh kita akan pilihan kita masuk ke mana. Apakah kita masuk dalam kepercayaan Bapa atau di luar dari itu? Hanya dua pilihan. Untuk itu yang ketiga ini kita harus hidup dalam otoritasnya Tuhan, berjuang untuk dalam otoritas Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan saja dalam menjalani kondisi sekarang ini. Kita lihat, kita karena apa? Karena kita mempunyai kuasa dan otoritas Tuhan. Kita memiliki kemampuan itu. Namun terkadang kita lupa, kita nggak percaya. Kita yang orang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Mazmur 91 tadi sudah jelas. Kita diluputkan, namun kita tidak memakai otoritas ini untuk kita menghalau pada kondisi sekarang ini. Sehingga hidup kita justru kita dibingungkan, dikacaukan. Padahal kita sudah mempunyai otoritas untuk diberikan kunci kerajaan Samaim. Coba kita lihat di Matius 16 ayat 19. Kita lihat Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Adam sudah dapat? Siapa sudah dapat? Sabet? Bacakan, Bet. Dan aku akan memberi kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan lepaskan di surga. Amin. Jadi dengan kondisi banyaknya korban perebutan roh-roh di alam roh itu akan terjadi kekuatan besar untuk merebut jiwa-jiwa yang masuk dalam kegelapan atau kehendak Bapa. Kita yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, kita mempunyai otoritas ini. Kita dimiliki otoritas di dalam Matius 17, ulangi Matius 16 ayat 19 ini. Dan aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Samaim. Kita diberikan kunci-kunci kerajaan Samaim. Berarti kita punya otoritas dengan kunci ini. Tinggal kita mau memakai kunci ini atau tidak untuk menghalau terhadap kondisi sekarang ini di dalam memproteksi hidup kita. Terkadang pikiran kita terbawa kondisi hal ini sehingga kita lemah, sehingga kita rasa takut yang berlebihan. Padahal kita mempunyai otoritas dengan memegang kunci kerajaan maut. Kematian adalah kemaut, sesuatu hal yang maut. Nah, kita sudah punya kunci ini. Kita pergunakan kunci ini karena dikatakan di sini, aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Samaim. Apapun yang kamu ikat di bumi akan diikat di Samaim di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di Samaim. Ini Yesus katakan kepada kita. Maka itu kita gunakan otoritas perkataan iman tentang kunci kerajaan Samaim ini. Sehingga maut yang berupaya untuk datang kepada kita, kita bisa kunci, kita bisa ikat, itu tidak terjadi dalam diri kita, dalam keluarga ini. Amin. Amin. Tapi kita juga tetap punya hikmat. Bukan berarti dengan demikian kita langsung jalan kemana-mana suka-sukanya. Sudah tahu ada himbauan pemerintah. Itu namanya orang gagal, orang yang gak punya hikmat. Sama saja kamu udah tahu, wah saya ini sudah penyembah nama Bapa. Ini sebagai ilustrasi. Aku percaya bahwa Bapa melindungi aku. Itu ada kereta api lewat di tengah, kereta api tendang dua, yang mati 14. Itu namanya orang yang konyol. Bukan seperti itu iman orang yang percaya. Kalau sudah dilarang untuk kita dalam keramaian, dilarang untuk keluar-keluar dulu, itu ada maksud dan tujuannya pemerintah. Tapi kita di tengah di rumah juga tetap berkuat hati, berjuang untuk menggunakan otoritas dalam doa-doa kita dengan kunci yang diberikan kepada Bapa. Amin. Biarlah firman ini menguatkan kita dengan situasi yang ada sekarang di dalam ibadah keluarga ini. Dengan kondisi yang ada, Tuhan ingatkan di Sabat ini untuk kita
Situasi yang tergoncangkan ini, ada hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sama ini. Tidak tergoncangkan sampai kapanpun. Untuk itu, untuk menjalani itu, pertama kita diharapkan kita juga jangan takut dengan kondisi hal itu, tapi kita tetap berpengharapan karena kita sudah pengenalan kepada Bapa Yahweh. Itu tertuang di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur 91 ayat 5 sampai 16. Yang kedua, kita harus susun ulang lagi prioritas hidup kita. Yang mungkin selama ini kita sudah terlalu banyak main-main. Kita selama ini tidak mau melakukan doa-doa ibadah kita, doa pribadi-pribadi kita susun kembali, kita tata kembali untuk kita lebih dekat kepada Bapa. Yang ketiga, untuk hidup kita dalam otoritasnya Bapa dengan menggunakan gunakan kekuatan kunci kerajaan yang Bapa Yahweh berikan, yaitu memberikan kepada kita kunci-kunci kerajaan Samayi. Artinya kunci-kunci maut dan alam maut itu sudah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita dapat menghalau situasi yang ada sekarang ini, virus-virus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Kita pujikan besar anugerah-Mu sampai bangkit berdiri meresponi firman ini. Haleluya. Untuk menyiapkan kita perjamuan kudus. Besar anugerah-Mu. Sebab aku telah menerima dari Elohim apa yang bahkan telah kuserahkan kepadamu.
dan bahwa Elohim Yeshua HaMashiach pada malam ketika ia dihianati, ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Dan demikian pula cawan itu. Sesudah makan sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darah Yeshua HaMashiach. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagaimana peringatan akan Yeshua HaMashiach. Karena sesering kamu dapat memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Yeshua HaMashiach sampai Ia datang." Maju, ambil masing-masing. Ambillah yang percaya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Matius 26 ayat 26 dan seterusnya, tanda perjanjian baru. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yeshua HaMashiach memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, memberikan kepada kita semua di tengah keluarga ini. Dan dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh Yeshua HaMashiach." Imani dan percaya, inilah tubuh Yeshua HaMashiach. Ambillah dan makanlah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Makanlah. Angkat cawan dengan dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, Yeshua memberikannya kepada mereka, kepada kita semua di tengah keluarga ini sambil berkata, "Minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darah Yeshua HaMashiach, Sang Mesias penebus kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan akan dosa. Imani dan percayalah, inilah darah Elohim Yeshua HaMashiach. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, minumlah dan percayalah dalam nama Adonai Yeshua." Kumpulin.
Syukur kepadamu ya Elohim Yahweh Bisim Adonai Yeshua Masih. Di hari Sabat yang kudus ini dalam ibadah pertemuan kudus di tengah keluarga ini, kami sudah mendengarkan pujian-pujian kami. Kami sudah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu semua dapat menyenangkan Engkau ya Bapa Yahweh Bisamayim yang Maha Kudus. Sebagai dupa yang harum yang kami angkat pribadi, lepas pribadi kami. Kami sudah mendengarkan daftar-Mu, firman-Mu, ya Bapa. Saat-saat ini terjadi kegoncangan yang begitu besar. Kita lakukan, kita tahu siapa yang pimpin. Haleluya. Abis
Yesua Masia. Dengan penuh ucapan syukur kami menutup ibadah Sabat di rumah ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya, roh, jiwa, hati, pikiran, dan tubuh kami, untuk menjalani kehidupan ini hanya tetap bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Masia dan kuasa Ruach HaKodes sebagai kekuatan dan iman kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya apa yang kami lakukan semuanya akan menjadi berhasil, dan roh yang ada kami memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat menyangkal diri kami, memikul salibmu dan mengikuti Engkau ya Elohim Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa, keselamatan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Mamaku. Shalom.